Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Bapak sekolah sudah menyempatkan hadir di presentasi saya. Presentasi saya ini rencana tindak lanjut HSP, yaitu Haid Sanitas Pangan. Latar belakang pentingnya Haid Sanitas Pangan dapat diilustrasikan dengan fakta bahwa menurut Escherichia coli merupakan salah satu indikator pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit. Di situ bertujuan HSP di sekolah adalah upaya mengendalikan faktor risiko kontaminasi makanan sehingga aman dikonsumsi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam HSP di sekolah adalah memilih bahan baku makanan yang baik, memastikan kebersihan dan keamanan penyimpanan bahan makanan, menjaga pengolahan makanan, menjaga pengangkutan makanan, menyimpan makanan dan alat makanan dengan baik, menyajikan dengan higienis, menjaga kebersihan lingkungan kantin. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tempat kantin di sekolah kita itu harus dijaga kebersihan kantinnya itu. Terus capaian dan hasil yang diharapkan: menjaga kesehatan fisik dan mental siswa secara berkelanjutan, menciptakan kesempatan belajar yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Di sini contoh gambar, nih ada gambar HSP. Di sini ada gambar yang ibu dan anak sedang sarapan pagi, Bapak Ibu. Pentingnya sarapan pagi. Jadi kalau setiap hari anak itu di rumah sebelum berangkat ke sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu karena menjaga penyakit yang masuk ke tubuhnya. Ya Bapak Ibu, kalau perutnya kosong itu mudah terkena ke penyakit, Bapak Ibu. Ya di sini utamakan membawa bekal. Ya kalaupun tidak sarapan di rumah, diusahakan anak itu anak atau siswa itu harus membawa bekal ke sekolah. Ya. Yang ketiga, makan sambil bermain. Ya. Di situ kita harus melarang di sekolahan anak-anak itu makan sambil bermain. Contohnya tuh gambar anak sedang bermain kelereng. Ya Bapak Ibu, bermain di sini ada makanannya tuh, makanannya. Sedangkan kalau bermain kelereng, kan otomatis tangan bersentuhan dengan tanah, ya kan? Kalau tanah itu kotor, banyak kumannya. Apalagi anak-anak asik bermain, ya lupa nggak cuci tangan terlebih dahulu, ya langsung makan yang dia bawa sambil bermain. Di sini sarana sanitasi, ya contoh sarana sanitasi, contohnya, ya kalau di tempat cuci, kan ini tempat cuci tangan Bu, itu harus ada seperti sabun, terus sanitizer, ya Bapak Ibu. Di sini lalat pada makanan. Lalat pada makanan. Tuh. Contoh, orang berjualan di sini tuh. Orang ini berjualan tidak higienis, ya. Sering disamperin lalat atau makanannya terlalu terbuka. Terus makanan yang sering disamperin lalat itu kan otomatis makanan itu mengandung kuman. Kalau lalat itu membawa kuman ke makanan. Di sini pedagang yang tidak higienis, ya. Itu pedagang yang selalu makanannya nggak tertutupi, Pak. Nggak tertutupi, jadi mudah ya makanan itu terkena kuman atau sering disamperin lalat.
Yang itu pedagang yang sesuai, kan? Pedagang sesuai seperti yang di mall-mall ya. Itu pedagang pasti higienis makanannya. Ya. Soalnya ada tutupnya, ada tutup makanannya. Di sini makanan yang tertutup, ya makanan selalu tertutup, pedagang yang selalu makanan ditutup. Ini ada rencana evaluasi apa upaya sekolah untuk mewujudkan higienis dan sanitasi pangan yang baik di sekolah. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, antara lain: 1. Pendidikan dan penyuluhan. 2. Fasilitas cuci tangan yang memadai. 3. Meningkatkan kebersihan kantin dan tempat makanan. Ya, sedangkan di sekolah kita waktu itu nggak ada kantin yang seperti di sekolah lain. Ini kita hanya kantin jajakan. Kalau sekolahnya udah bubar ya udah kantin juga nggak ada, nggak kayak sekolah yang lain kantinnya ada paling kayak warung kayak gitu lah. 4. Pengelolaan sumber daya pangan yang baik. 5. Pemeliharaan kebersihan lingkungan sekolah. Kalau pemeliharaan lingkungan sekolah ya kita setiap pagi ya gitu ya, anak-anak sering ngajak piket ya, kebersihan halaman sekolah, kebersihan kelas setiap pagi. Yang 6. Penyuluhan kepada penjual makanan ya. 7. Pemantauan dan evaluasi berkala dengan kombinasi antara mendidik, fasilitas yang memadai, dan pengawasan yang ketat supaya menjaga higienis dan sanitasi pangan sekolah dapat terwujud dengan efektif. Kemungkinan tantangan dalam menerapkan HSP di sekolah. Tantangan dalam penerapan upaya higienis sanitasi pangan di sekolah dapat dicapai beberapa hal berikut. 1. Keterbatasan sumber daya. 2. Kesadaran dan pendidikan. 3. Kedisiplinan dan kepatuhan. 4. Kualitas dan keamanan pangan. 5. Infrastruktur yang tidak memadai. 6. Kurangnya kerjasama antara pihak terkait. 7. Perubahan perilaku. Penerapan kebijakan dan sanitasi pangan yang efektif di sekolah memerlukan kerjasama antara sebagai pihak yang melakukan berencana dengan baik. Ya, terima kasih. Ini materi saya cuma ini ya, apakah ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Ini Pak Hendy bisa mengingatkan pedagang, kemudian dipaparkan kepada pedagang. Ya, upayanya berarti yang selanjutnya ya pedagang menjadi kita ya, itu harus ada model penjelasan kayak gini ya. Yang lain ada dari